Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami dari kelompok satu akan memaparkan tugas sistem produksi, sistem layanan outlet makanan. Yaitu yang beranggotakan yang pertama Bazar Muna, yang kedua Jeriza, yang ketiga Indah, yang keempat Adin, yang kelima Rozak, yang keenam yaitu Hadri. Selanjutnya untuk latar belakang, yaitu kedai pastry adalah bisnis yang bergantung pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional atau pegawai untuk mencapai kesuksesan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut adalah adanya waste atau gerakan pemborosan yang dilakukan oleh pegawai saat menyambut pelanggan. Waste waktu dapat terjadi ketika pegawai tidak menggunakan waktu mereka secara efektif. Waste tenaga dapat terjadi jika pegawai tidak menggunakan tenaga mereka secara efektif, dan waste bahan dapat terjadi ketika pegawai tidak menggunakan bahan secara efektif. Penelitian ini dapat membantu manajemen kedai es teh untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab terjadinya waste tersebut. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat diambil seperti pelatihan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses operasi, dan implementasi sistem pemantauan dan pengawasan yang lebih baik. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti meningkatkan kepuasan pelanggan dengan penyajian yang lebih cepat dan konsisten, kemudian mengurangi biaya operasional melalui penggunaan. Dan base dari kedai pastry ini terdiri dari berbagai macam, seperti lanjut. Identifikasi waste dan dampak dari waste. Waste ada dari kedai pastry ini terdiri berbagai macam. Yang pertama, pemborosan waktu. Waste waktu dapat terjadi ketika pegawai tidak menggunakan waktu mereka secara efektif saat melayani pelanggan. Dampak dari pemborosan waktu ini mengakibatkan antrian panjang, penundaan pesanan, dan tidak kepuasan pelanggan. Kedua, pemborosan tenaga. Terjadi jika pegawai tidak menggunakan tenaga mereka secara efisien saat melayani pelanggan. Dampak dari waste ini adalah kelelahan pegawai, peningkatan risiko kesalahan, dan penurunan produktivitas keseluruhan. Yang terakhir, waste bahan dapat terjadi jika pegawai menggunakan bahan secara berlebihan atau tidak efisien saat membuat minuman untuk pelanggan. Dampak dari waste ini adalah berdampak di keberlanjutan lingkungan jika tidak ada pengolahan limbah yang efektif. Ide solusi alternatif. Ide atau solusi pada pemborosan waktu dari kedai pastry bisa melakukan beberapa cara, diantaranya bisa melakukan persiapan matang di pagi hari, yang kedua memilih menggunakan bahan yang lebih praktis, yang ketiga bisa menambah jumlah karyawan atau pekerja. Ide atau solusi pada pemborosan tenaga dari kedai pastry bisa melakukan beberapa cara, diantaranya yang pertama, peletakan bahan-bahan yang mudah dijangkau supaya memudahkan dalam melakukan gerakan pelayanan. Yang kedua, manajemen persediaan yang efisien atau menyimpan stok bahan-bahan sehingga mengurangi risiko pemborosan tenaga yang berlebihan. Yang terakhir, bisa melakukan atau membuat jadwal penjualan yang efektif. Yang ketiga, ide atau solusi pada pemborosan bahan dari kedai pastry ini bisa melakukan beberapa cara, diantaranya yang pertama, pemilihan bahan yang praktis, contohnya bisa menggunakan sari wangi teh celup jumbo, karena kalau menggunakan teh tubruk harus cukup banyak penuangannya dan cukup repot persiapannya, mesti disaring lagi dan kebersihannya tidak terkontrol karena biasanya masih ada ampasnya. Yang kedua, pemberian es batu dan gula secukupnya dan tidak berlebihan. Dan yang ketiga, menggunakan 4 gelas minuman yang harganya ekonomis tapi juga tetap aman dan nyaman jika digunakan. Solusi dengan pendekatan 5R. Solusi yang dapat dilakukan terkait masalah pada kedai pastry dengan pendekatan 5R. Yang pertama ada ringkas. Dengan ringkas atau cairi, segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja dan mudah diakses oleh pegawai atau karyawan. Yang kedua ada rapi. Dengan rapi, maka tidak ada pemborosan gerakan atau waste motion, pemborosan proses yang berlebih, waste of operating dalam pembuatan es teh. Yang ketiga ada resik. Dengan adanya resik, pegawai dapat mengetahui barang-barang yang digunakan ada yang rusak atau tidak, sehingga dapat terhindar dari pemborosan kerusakan produk atau waste. Yang keempat ada rawat. Dengan merawat barang-barang seperti mesin, kompor untuk menyeduh teh dan lain-lain, maka barang tersebut akan berumur lebih lama, tidak terjadi pemborosan kerusakan produk. Yang kelima ada rajin. Pemeliharaan kedisiplinan bagi pegawai atau karyawan kedai pastry dalam menjalankan 5R. Disiplin yang muncul dari dalam diri pegawai yang tercipta dari kebiasaan dalam menjaga dan meningkatkan kebiasaan positif di lingkungan kerja. Selanjutnya merupakan analisis hasil dan perbandingan di mana sebelum dan sesudah perbaikan. Yang pertama, perbandingan saat proses produksi terdapat banyak waste atau pemborosan.
dan perbandingan sesudahnya yaitu menghilangkan waste dan mengeliminasi gerakan tarblik. Yang kedua, pembuatan minuman masih mekanisme teh celup tiap gelas, dan perubahannya yaitu pembuatan teh menggunakan dispenser teh. Yang ketiga, pemanis memakai gula pasir yang memerlukan waktu lama untuk melarutkan, dan perubahannya yaitu pemanis minuman kedai menggunakan gula batu yang telah dicairkan. Kemudian yang keempat, bungkus minuman teh masih menggunakan cup dengan sealer secara manual. Kemudian perbandingannya yaitu bungkus minuman diganti menggunakan kemasan pouch yang lebih simpel dan efisien. Yang selanjutnya yaitu mesin press manual yang kurang efektif dan memakan kos banyak, yaitu perbandingan sesudahnya menggantikan mesin tersebut dengan alat pemandu otomatis sederhana. Dan yang terakhir, penataan layout bahan baku yang kurang ergonomis dalam proses produksi. Dan perbandingan sesudahnya yaitu perubahan dan perbaikan layout tempat kerja yang ergonomis menggunakan software CATIA. Selanjutnya analisis. Sebelum masih adanya pemborosan waktu, tenaga pekerja atau operator terdapat banyak waste, bahan baku atau raw material yang kurang efisien, pembayaran masih menggunakan transaksi manual, kemasan yang memakai cup yang kurang ringkas dan efektif. Untuk analisis sesudah, yang pertama perbaikan waktu siklus terhadap proses produksi, yang kedua tenaga pekerja operator menjadi produktif, yang ketiga pemilihan bahan baku yang tepat dan sesuai, yang keempat pembayaran cashless menggunakan dompet digital, yang kelima metode perubahan package pengemasan dari cup menjadi pouch. Next. Untuk keuntungan solusi sendiri ada 3. Yang pertama, tidak terjadinya pemborosan waktu. Yang kedua, tidak terjadinya pemborosan tenaga. Dan yang ketiga, tidak terjadinya pemborosan bahan. Next. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.